الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pertemuan sebelumnya jawaban terhadap syubhat secara global dan contoh. Selanjutnya kata beliau, wa amma al-jawab al-mufassal fa inna a'da' Allah lahum i'tiradat katsira ala din ar-rusul yasudduna biha an-nas an. Adapun jawaban rinci, maka sungguh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sanggahan-sanggahan yang sangat banyak terhadap agama para rasul ini. Mereka ingin menghalangi manusia melalui sanggahan itu, melalui syubhat itu dari agama para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, i'tiradat katsira. Dari syubhat sanggahan yang sangat banyak. Dan ini berkembang disesuaikan dengan tingkat kebodohan para pelaku ahli bidah, para pelaku bid'ah atau ahli batil itu. Disesuaikan dengan tingkat kebodohan mereka dan tingkat penentangan mereka terhadap sunnah Rasulullah, serta tingkat kebencian mereka terhadap ahlul haq. Ada sanggahan-sanggahan yang ketika didengar orang langsung tertawa bahwa yang menyangga itu orang bodoh, pelaku bid'ah. Tapi beberapa sanggahan-sanggahan ini yang bisa mempengaruhi seseorang. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan di antara yang dia takutkan, munafiqun alimul lisan. Orang munafik tetapi sangat pintar lisannya dalam berbicara. Kita dalam mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa agama Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak kenal lebih jauh. Mereka tidak mau mempelajari sumber agama yang sebenarnya Al-Quran dan langsung kepada sumber-sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selanjutnya kata beliau, di antaranya qauluhum
nahnu la nusyriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra fadlan an 'abdil qadir wa ghairihi walakin ana mudnik والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. Lihat syubhat yang pertama, perkataan mereka bahwa kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan pertama mengingkari perbuatan tidak, kami tidak melakukan kesyirikan. Terus ayat lebih jauh, bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menolak bahaya, tidak ada yang mendatangkan bahaya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Rezeki, penciptaan, rezeki, manfaat dan bahaya seluruhnya kami yakini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Dan kami mempersaksikan bahwa Muhammad SAW tidak memiliki sedikit pun juga untuk dirinya manfaat dan tidak pula bahaya, apalagi seperti Abdul Qadir dan lain-lainnya. Jadi masih ucapan para penentang. Tetapi, lihat sekarang racunnya, kebodohannya. Tetapi, saya ini orang yang berdosa. Sementara mereka orang-orang soleh itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta dari Allah melalui mereka. Perhatikan, jangan tidur. Saya minta dari Allah melalui mereka. Ini dia racunnya. Yang di atas kalimat-kalimat kebenaran yang digunakan untuk supaya orang menelan racun ini. Dan begini keadaan pelaku bid'ah. Makanya banyak orang yang terpesona, apalagi dalam kondisi memang tidak punya ilmu, hanya mengandalkan perasaan. Sudah, ahli bid'ah sangat memahami bagaimana menaklukkan perasaan seseorang. Dia tahu. Jadi tahu sekarang semuanya apa? Lihat pengakuannya, kami tidak melakukan kesyirikan. Ingkar. Berarti apa? Orang musyrik ini benci juga syirik. Benci juga syirik. Tidak mau syirik. Jadi hati-hati, tidak semua orang yang mengatakan benci terhadap kesyirikan itu, bukan orang musyrik. Kami benci, kami tidak melakukan kesyirikan. Bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang mendatangkan bahaya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu bagi. Kemudian kami meyakini bahwa Muhammad SAW tidak memiliki untuk dirinya sedikit pun manfaat dan tidak pula sedikit pun bahaya. Apalagi seperti Abdul Qadir dan lain-lainnya. Hanya kami ini pendosa. Saya ini orang berdosa. Sementara para nabi, orang-orang soleh adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta dari Allah melalui mereka. Maka kata Syekh, jawabhu bima tafadda. Wa huwa anna alladhina qatalahum Rasulullah SAW muqirruna bima dzakar. Wa muqirruna bi anna awtanahu la tudabbiru syai'an. Wa innama aradu al-jaha wash-shafa'ah. Wa qara 'alayhi ma dzakara Allah fi kitabihi waddih. In qala haula al-ayat nazalat fi man ya'budu al-asnam. Ini syubhat kedua. Baik, sebentar itu. Saya lanjutkan.
nazalat fi man ya'budu al-asnam, fa kayfa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam, am kayfa taj'aluna al-anbiya asnama, fajawibu bima taqaddam. Saya kata Syekh rahimahullah taala akan jawab dengan keterangan yang telah lewat. Jawab dengan keterangan yang telah lewat. Sebab sebelum masuk ke dalam pembahasan syubhat, beliau telah menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang bertauhid, bagaimana orang musyrik. Yang penting, antum ketika dapat ucapan ini, kalau tidak ada penjelasan sebelumnya, itu cocok. Nah, benar. Buktinya dia tidak suka syirik. Masa kita? Jadi Syekh dalam memahami dalam mau mengungkap syubhat, beliau jelaskan dulu. Jawab dengan apa yang telah lewat. Kalau saya tanya antum apa yang telah lewat itu? Hah? Ibadah. Apa hubungannya dengan syubhat ini? Kalau orang soleh, berarti perbuatannya ibadah. Jawaban Syekh, jawab dengan apa yang terlewat. Tapi sudah ada arah jawaban situ. Bagus, Masya Allah. Baik. Itu bahwa orang-orang yang Nabi SAW perangi, semuanya mengakui apa yang kamu sebutkan. Yang diperangi oleh Nabi SAW, orang-orang musyrik, semuanya mengakui apa yang kamu sebutkan. Mereka mengakui bahwa berhala mereka tidak bisa mengatur, tidak bisa mencipta. Tidak bisa. Mereka akui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, yang mereka inginkan melalui berhala adalah kedudukannya dan syafaatnya. Ya kan? Kedudukan dan syafaatnya. Ada dalilnya. Kalau kedudukan mana dalilnya? Surah Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Melalui itu. Iya. Orang musyrik sendiri mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, haula'i syufa'auna inda Allah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacakan kepada mereka apa yang Allah telah sebutkan dalam kitabnya. Jelaskan. Saya tuntas jawabannya. Jadi jawaban pertama ini kita cakap persis. Saya bilang, jangan benar. Musyrik benar sekali itu. Sampai yang begitu musyrik. Dan kalau orang tidak tahu asal pembahasan pembedaannya, sudah Tentu syekh ini. Ini. Tidak semua orang muslim. Justru dari sini kesyirikan. Ini capanya orang musyrik. Orang soleh itu hanya orang berdosa, tidak punya kedudukan. Mereka orang punya kedudukan di sisi Allah. Saya minta kepada dari Allah melalui mereka. Ya, kira ini poin yang sangat penting di sini. Ingat, ini 1, 2, 3. Poin pertama ini syubhat besar dengan orang musyrik. Orang-orang musyrik dari kalangan tarekat, kuburiyun, dan yang semisal ini termasuk syubhat ini. Nah, apa artinya kita di hadapan Allah, kita yang begini, kita begini. Tapi tenang, kita punya orang mulia di sisi Allah. Sebutkan lagi dalil-dalilnya. Ya, kemuliaannya Nabi ini, kemuliaannya ini. Masa melalui mereka tidak bisa? Kita perlu syafaatnya mereka. Kita perlu kedudukannya mereka. Orang paham persis ucapannya orang musyrik. Iya. Dipahami. Dan saya sangat yakin pembahasan akidah semisal ini jarang didapat di tempat lain. Jangankan yang semisal ini. Saya pernah ceramah di sebuah kampung yang merupakan markas pejuang Islam dulu. Iya.
ingin menegakkan syiar agama, syariat Islam, ini dan itu. Hebat, semangat. Orang tua yang sudah lama sudah dalam perkara itu. Ceramah tentang la ilaha illallah. Ini belum mengurai lebih jauh, syubhat lebih dalam. Global. Setelah ceramah, baru katanya selama hidup kami dengar ceramah sensali. Penjelasan sensali. Selama hidup baru dengar penjelasan sensali. Gimana caranya orang berislam kalau hanya sekedar semangat? Ini jemaah. Banyak kelompok yang memecah agama Islam ini telah mempunyai target tertentu dalam kelompok dan organisasinya. Semua pembahasan adalah mewujudkan target, bukan mewujudkan apa yang merupakan maksud diutusnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi mendudukkan target kelompok, target organisasi, target pesantren, target yayasan, target partai dan yang semisal. Dan kelompok memang targetnya jihad, perang. Semua pembahasan perang. Benar ayat Al-Quran dibahas. Bagaimana jihad tarik orang semua. Saya pembahasannya di situ. Dia tidak membentuk bagaimana orang berislam dari awal. Bagaimana Nabi membentuk Islam. Macam-macam. Ada yang kelompok meniberatkan pada perkara ini. Perkara yang merupakan bagian dari Islam. Ada kelompok yang meniberatkan pada perkara ini. Perkara yang merupakan bagian dari Islam. Karena itu targetnya, maka segala pembahasan mengarah ke situ. Kalaupun ada pembahasan yang lainnya, sambilan, sekedar untuk menarik. Di target adalah ini. Ada target organisasi, ada target yayasan, ada target partai. Hidupnya mereka dalam kelompok adalah mewujudkan target itu. Disitulah kebahagiaannya sebagai umat beragama. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Islam ini yang terjadi kesimpangan. Coba kita mulai dari asal, dasar Islam, fondasi Islam, maka lambat atau cepat akan terus naik. Selama tetap berada di atas jalan akan terus naik. Dan kapan orang sudah menapaki jalan, jalan yang benar dari fondasi, kapan jalannya benar, fondasinya benar, maka apa? Dia tahu maksudnya. Dia kan punya maksud. Dia tahu targetnya apa untuk dia hidup. Sehingga apa? Walaupun di tengah jalan, malakul maut datang menjemput dia teranggap orang yang sampai kepada puncak itu. Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan disesuaikan dengan niat. Salahnya sistem ini, karena telah membuat target sendiri sesuai dengan maunya pemimpin, sesuai dengan maunya orang yang dibesarkan, sesuai dengan maunya yayasan, sesuai dengan maunya ini. Akhirnya apa? Harus mengarah sini. Yang digunakan pembahasan Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan ini. Makanya apa? Daya tariknya pasti kuat. Sebab kaum muslimin tertarik dengan Quran dan Sunnah. Dan memang pembahasan itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Hanya salah dalam jalur maksud. Jalur manhaj. Orang tidak memahami perkara ini, dia akan bingung. Dia akan bingung, pasti bingung. Dia masuk kelompok semua dengan Quran Sunnah. Bagus semua pembahasannya. Kenapa berbeda? Dia tidak tahu di mana titik perbedaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata beliau rahimahullah taala. Jika dia mengatakan mereka ayat-ayat itu turun pada orang-orang yang menyembah berhala. Sementara ini bukan berhala. Para nabi, orang-orang soleh. Lihat lagi. Ya, dia tahu itu ayat memang yang begitu orang musyrik. Tetapi orang-orang soleh. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara itu orang-orang soleh. Kami sama orang soleh, bukan sama berhala. Bagaimana kamu mau menjadikan orang soleh sama dengan berhala? Kamu menjadikan para nabi sama dengan berhala?
Atau kamu menjadikan nabi-nabi itu berhala? Ini syubhat. Ini berkembang ini. Dari asal syubhat ini berkembang. Dari sinilah muncul tuduhan. Muncul tuduhan. Orang-orang yang betul-betul mau menegakkan tauhid itu dianggap apa? Menyepelekan orang-orang soleh. Tidak menganggap kedudukannya orang-orang soleh. Padahal pembahasan kita bukan di situ. Pembahasan kita tidak boleh melakukan kesyirikan melalui mereka. Tidak boleh menyerahkan ibadah apapun kepada mereka. Apakah ibadah dalam bentuk minta syafaat? Tidak boleh. Bukan pembahasannya mereka ini mulia atau tidak. Sepakat seluruhnya, kemuliaannya tidak tertandingi. Jelas sekarang syubhatnya? Nah, ini syubhat kedua. Syubhat pertama selesai? Tidak bisa. Kalau yang pertama tidak selesai, masih tinggal. Gimana aku selamat? Sebentar ada yang ngajar doa-doa. Doa dari ulama besar itu. Apa doanya? Doanya ini mengarah kepada syubhat pertama. Minta dari Allah melalui orang soleh. Lafaz-lafaz permintaannya. Kalau anda selamat yang pertama sudah kena kesyirikannya. Banyak sekali di sini. Banyak sekali di sini pembahasan ini. Ini kalau diurai banyak sekali. Syubhat pertama. Hanya saya ingatkan, jawaban pertama, ucapan pertama dari orang musyrik. Kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, mereka benci syirik. Benci syirik? Tidak mau dikatakan sebagai orang musyrik? Ini jawaban pertama mereka. Hanya ketika dia ungkap, kami tidak melakukan kesyirikan. Ini kami. Justru itulah orang musyrik. Kita langsung tahu itu orang musyrik. Seperti itu kadang. Keyakinan mereka kepada Allah hanya sebatas dalam rububiyah. Dan kesyirikannya di situ sehubungan dengan ketergantungan mereka sama orang soleh. Alhamdulillah. Ya. Hubungan dengan orang soleh, kesyirikannya itu banyak sekali. Ini uraiannya panjang. Uraiannya panjang. Di situ banyak syubhat, banyak keraguan, banyak ini, banyak itu, macam-macam. Makanya dia syubhat kedua. Orang musyrik, syaitan betul-betul mantap ya. Dia tahu betul bahwa melalui orang soleh ini, melalui orang soleh ini, kita kibarkan bendera kesyirikan. Dan memang benar kan? Kesyirikan pertama siapa yang disembah? Kesyirikan pertama pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang disembah? Wadda, Suwa, Yahud, orang-orang soleh semua. Orang-orang soleh. Alim ulama'nya zaman itu. Mulai ini, akhirnya mereka disembah. Mulai ini, akhirnya mereka disembah. Kalau kita urai itu, sudah banyak sekali di situ. Ada melalui kecintaan, melalui gambar-gambarnya, atau melalui bentuk dalam rangka mengingat dia, mereka orang soleh, kita lakukan begini dan begini. Itu pendekatan menuju kepada syirikan yang sebenarnya. Kalau yang dulu, kaumnya Nabi Nuh melalui apa? Gambar dan sesuatu yang dibuat untuk mengingat mereka. Dan ini berulang. Banyak pondok-pondok pesantrennya ada gambar-gambar kiai dan pendirinya di situ. Ya hampir diwajibkan, wajib ada dalam rumah. Atau jangan coba-coba copot itu. Sudah ada mengarah, keramat. Mengarah, dikeramatkan. Dari awal itu, syaitan berhasil menjadikan orang soleh itu sebagai sembah.
Ketika didatangkan hadis-hadis tentang gambar, apa katanya? Itu kalau disembah. Kalau disembah. Itu kalau ini kan sekedar untuk mengingat-ingat. Kita bilang persis. Bisikannya syaitan terhadap kaum yang hidup itu persis. Generasi selanjutnya binasa. Iya. Dan memang generasi selanjutnya apa yang diandalkan? Artinya yang mereka tahu, pemimpin kami, pendiri kami, orang kuat di atas agama dan terbukti ini adalah warisannya mereka. Berarti ada apa-apa di gambar ini? Ada maksudnya dia. Ketika bertanya ada maksudnya, syaitan kembangkan lagi, masukkan lagi. Begini maksudnya. Begini maksudnya. Begini maksudnya. Macam-macam lah. Di antaranya kalau ditaruh di rumah, ini dia bisa mengusir syaitan. Macam-macam dan seterusnya. Kalau di Jawa ya sudah mengarang situ. Iya. Foto-foto beberapa kiai itu. Iya. Dan beberapa tarekat. Sampai gambar-gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Iya. Data dari mana itu dibuat? Hasil kerjasama syaitan, jin dan manusia. 3 kali pasang. Kita lihat sudah di Sulawesi itu. Iya. Di penjual-penjual, di warung-warung. Itu tetaplah. Berkembang, mengarah. Iya. Sebagian orang, jimatnya ternyata foto seorang. Yang dikantongi foto seorang. Ya, foto ini apa semua. Sudah mengarah, diarahkan sudah. Asalnya apa? Digambar untuk diingat. Yang penting kan tidak disembah. Sekarang kamu selamat tidak menyembahnya, tapi generasi selanjutnya kamu yang membuka pintu untuk menyembah. Syariat Islam mempunyai prinsip saddud dzari'ah, menutup celah. La taqrabuz zina. Zinanya yang haram. Tapi kenapa diharamkan mendekatinya? Kenapa haram mendekatinya? Pahami prinsip agama. Prinsip agama ini betul-betul membahaya. Luar biasa. Kalau orang paham ini, kalau orang paham bid'ah mengerikannya, dan betul-betul menjijikkannya, betul-betul berbahayanya, ucapan penampilan pelaku bid'ah, maka orang akan waspada. Tapi banyak orang mengenteng-entengkan. Saya bisa jaga diri. Saya punya ilmu untuk menangkis ini, menangkis itu. Padahal sudah babak belur, tertikam sana situ, dia tidak sadar dirinya tertikam. Demikian keadaan. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit sehingga bertambah penyakit. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Begitu kan? Dalam keadaan mereka tidak menyadari. Mereka tidak. Dari yang selamat, saya sendiri jamaah tidak menjamin diri saya. Tidak ada yang bisa menjamin diri. Setiap orang bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Siapa yang selamat dari kesalahan? Malaikat. Nabi dan Rasul saya tidak selamat dari kesalahan. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Kekuatan taubat jemaah menghindarkan kita dari jangan itu. Baik, lihat syubhat selanjutnya. Dia tidak mau ayat-ayat itu untuk berhala. Itu orang soleh ini. Kami ini sama orang soleh ini. Kata beliau, fajawidhu bima taqaddam. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعل بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم
Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yad'uuna Isa ibna Maryam wa ummah faqad qala Allah ta'ala mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Baik. Kata beliau, maka jawab dengan apa yang telah lewat. Pahamkan, jelaskan. Maka jika dia telah mengakui bahwa orang-orang kafir juga mengakui rububiyahnya Allah, dia sudah akui. Orang kafir juga itu mengakui bahwa Allah pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya, adalah menghidupkan, mematikan. Manfaat bahaya betul-betul hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang menghiburkan rezeki betul-betul hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia akui ini, orang kafir juga mengakui ini. Kalau sudah akui ini dan juga mengakui bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka tidak menginginkan dari orang-orang yang mereka maksudkan padanya kecuali syafaat. Jika mereka sudah akui juga ini, menginginkan adalah syafaatnya, hanya mereka ingin membedakan bahwa perbuatan mereka itu dan perbuatannya dia itu tidak sama. Orang musyrik dengan perbuatannya dia itu tidak sama. Sebab orang musyrikin dulu itu terhadap orang soleh. Sekarang ini orang musyrikin terhadap berhala. Adapun kami orang soleh. Kalau mereka sudah akui ini, maka sekarang kamu sebutkan bahwa orang-orang kafir itu ada di antara mereka yang meminta kepada berhala, pepohonan, bebatuan, dan yang semisal itu. Memang ada. Ada yang menyembah api, dan yang semisal itu. Memang ada. Hanya ingat, di antara mereka, ada yang meminta kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Isra, ayat 57. Ulaika. Mereka di sini orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kata Allah, alladzina yad'una. Mereka orang-orang musyrik itu. Jadi Allah isyaratkan kepada orang musyrik. Siapa? Alladzina, mereka itu yad'una, berdoa, menyerahkan ibadah. Kepada siapa? Kepada yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kepada orang-orang yang justru mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, justru menempuh jalan yang Allah tempuh, jalan yang Allah turunkan, wasilah yang Allah turunkan. Jadi orang ini menempuh jalan yang Allah turunkan, mencari ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatan, lanjutan ayatnya, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yaqafuna azaba, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azaba rabbika kana mahdura, sungguh azab Rabb engkau adalah sesuatu yang betul-betul ditakuti. Ini keadaan siapa? Orang-orang soleh, orang yang disembah oleh orang musyrik. Dalam penafsirannya para ulama menyebutkan mereka itu para malaikat. Mereka di antara mereka ada yang mengatakan mereka itu adalah jin-jin yang sebelumnya disembah. Jin-jin yang sebelumnya disembah oleh orang musyrik. Tetapi kemudian jin-jin ini Islam, menyadari kesalahannya, taubat, menegakkan ibadah kepada Allah sebagaimana sifatnya. Tapi orang-orang musyriknya tetap menyembahnya.
Ini dia Allah jelaskan keadaan ini. Ini di antara penafsirannya. Tapi apapun penafsirannya yang jelas, sifatnya adalah orang soleh. Apakah dia jin, dia manusia atau malaikat? Paham? Jadi yang disembah di sini adalah sifatnya yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ini sifatnya orang-orang baik. Dan di sinilah kesolehan. Wa yad'una Isa ibn Maryam. Yang jelas ada orang musyrik seperti ini katanya. Yad'una. Allah menjelaskan mereka orang musyrik itu adalah yad'una, berdoa. Menyerahkan ibadah kepada siapa? Yabtaguna ila rabbihim, kepada orang-orang yang justru mengharapkan wasilah, menempuh jalan. Betul-betul harapannya kepada Allah dengan menempuh jalan yang Allah turunkan. Targetnya adalah siapa yang paling dicintai oleh Allah. Betul-betul mengharapkan harapan di sisi Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya orang soleh. Ini keadaannya orang soleh. Orang soleh yang ibadahnya apa? Ila rabbihim, kepada Allah. Ini menjelaskan ikhlas. Yang mereka tempuh al-wasilah, ini menjelaskan mutaba'ah. Betul-betul apa yang Allah turunkan. Dan ini dua syarat dari ibadah. Ikhlas kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhum aqrab. Target mereka siapa yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang mendekat karena cinta kan? Iya. Mencari yang paling dekat, yang paling didekati, paling disenangi, itu karena cinta kan? Iya, ini menjelaskan rukun ibadah cinta. Ditambah lagi wa yarjuna rahmata, mereka mengharapkan rahmat Allah. Ini rukun ibadah yang kedua. Raja. Wa yakhafuna adzaba, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun ibadah yang ketiga. Takut. Di atas inilah seorang menjadi muslim. Di atas inilah ibadah benar. Ketika terpenuhi dua syarat dan ditegakkan di atas tiga rukun ini. Ini pembahasan lain sebenarnya. Karena ayat yang kita lewati terjelas. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena cinta, tidak takut kepada Allah, tidak mengharap kepada Allah, tersesat. Atau mengharap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takut kepada Allah, dia tidak mengharap kepada Allah, tersesat. Tiga ini harus ada dalam diri setiap muslim. Hamba Allah, mereka yang cinta kepada Allah, betul-betul mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah jamaah mengantar kita membentuk tiga sifat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang memahami kalimat ini? Tidak mungkin tidak. Orang yang mengucapkannya pasti dalam rasa cinta kepada dia yang dia puji. Kalimat alhamdulillah adalah pujian kepada dia yang dicintai. Tidak ada alhamdulillah dalam Islam kecuali pujian terhadap dia yang dicintai. Itu alhamdulillah. Kalau sekadar pujian tanpa cinta, itu madah namanya. Bukan hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang mengenal dua nama ini, maka tidak boleh tidak. Harapannya hanya kepada pemilik dua nama ini. Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya sangat luar biasa, melingkup segalanya. Di situlah harapan. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Siapa betul-betul meyakini Allah penguasa hari pembalasan, yakin dia akan dikembalikan kepada Allah. Di tengah Allah betul-betul menampakkan kekuasaan yang tiada tandingannya, maka akan muncul tak. Ini mengantar orang. Dengan inilah dia benar dalam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ benar di sini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya dikedepankan iyyaka supaya lain makna pun hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Melahirkan dua syarat itu. Hanya kepada Allah kita beribadah dalam maksud dalam niat, dan hanya kepada Allah kita mengambil petunjuk dalam beribadah melalui Nabi dan Rasulnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, memberikan kunci kesuksesan dalam semua ibadah. Isti'anah kepada Allah, tawakal penuh kepadanya. Setelah usaha ibadah itu, menggandengkan ibadah itu usaha, isti'anah, tawakal, permintaan. Kalau seperti ini jamaah, maka kita dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi jelaskan, kapan hamba Allah mengatakan kapan hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hada baini wa baina 'abdi. Inilah antara saya dengan hamba, antara kita dengan Allah di sini.
Dengan inilah kita akan pantas mendapatkan hasil dari doa selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab setelah selesai ini, wa lil 'abdi ma sa'al. Bagi hamba apa yang dia minta. Jadi permintaan ini setelah melewati proses cinta, harapan, takut, pemurnian ibadah dan pemurnian ittiba. Selamat dari syirik dan selamat dari bid'ah. Kemudian murni permintaan ketawakkalannya, penyerahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah permohonan akan diperoleh. Ini menjelaskan syarat. Rahasia surat Al-Fatihah jamaah ada ribuan, 1001 rahasia. Itu hanya satu. Tadi itu hanya satu. Saya masih hafal banyak. Itu hanya satu tadi. Yang saya hafal sangat sedikit. Yang saya hafal sangat sedikit. Hanya itu satu. Hanya ilmu yang seperti ini jamaah kalau langsung diungkap semua semisal itu pemborosan. Saya akan meresapinya tetapi cepat lupa. Siapa yang mengkaji surat Al-Fatihah, maka dia akan sampai kepada kesimpulan sebagaimana yang Nabi katakan. Afdalus surah, surah yang paling afdal. Dan dia adalah ummul kitab, indukan Quran. Tapi ketika agama ini menjadikan surat Al-Fatihah sebagai surah yang wajib dibaca setiap sholat, ternyata keadaan menjadi kita salah dalam menanggapinya. Akhirnya bacaan surat Al-Fatihah kita menjadi adat, bukan menjadi ibadah. Banyak-banyak bacaannya adat. Apa itu adat? Kebiasaan. Sesuatu yang terbiasa diucapkan tapi tidak menjadi ibadah. Tidak menjadi ibadah. Makanya baca terus surat Al-Fatihah, tetapi cintanya gimana? Harapannya gimana? Takutnya gimana? Gimana ikhlasnya? Gimana dia bencinya terhadap kesyirikan? Bagaimana dia bencinya terhadap bid'ah? Bagaimana cintanya dia terhadap ikhlas? Gimana dia cintanya terhadap sunnah? Bagaimana ketawakalannya? Dan yang semisalnya tidak jujur jemaah. Bahkan dalam doa banyak orang yang tidak jujur. Dia baca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Sementara dia tidak mau peduli apa jalan yang lurus. Kita jalan yang lurus, tapi dia tidak mau peduli apa jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Sementara dia tidak tahu nikmat apa itu. Banyak-banyak yang dia pahami dalam ibadah kepada Allah, nikmat perasaan misalnya ini jamaah di gereja, di kuburan-kuburan, di tempat-tempat penyembahan berhala, orang juga rasakan. Kalau sekedar perasaan itu, lihat orang di gereja menyembah siapa? Tapi orang menangis juga. Menangis juga di bawah anunan musik-musik kerohanian. Orang menangis juga. Mulai hebat. Lihat film-film. Dosa film yang dibuat orang Muslim. Film yang dibuat oleh orang komunis. Film atau buku cerita yang dibuat oleh orang komunis. Yang dibuat oleh orang komunis. Atau dibuat oleh orang penyembah matahari di Jepang dan semisalnya. Yang mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sebab mereka paham yang itu. Itu langsung mencucurkan air mata. Bisa yang semisalnya. Tapi sifat itu belum membedakan mana manusia hamba Allah dan mana manusia hamba syaitan. Belum membedakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya al-maghdubi 'alaihim dan bukan pula jalannya ad-dallin. Wah, hebat lagi di sini. Bukan jalannya, berarti tidak mau jalannya al-maghdubi 'alaihim kan? Iya. Tapi banyak yang meminta, tidak mau, tetapi sebenarnya tapi dia suka, dia tempur. Dia menghiasi dirinya, menghiasi pikirannya, keyakinannya, amalannya, perjuangannya, metode-metodenya dengan jalannya al-maghdubi 'alaihim dan jalannya ad-dallin. Padahal dia terus meminta. Kenapa jemaah? Saya dimulai dari awal.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cinta kepada Allah dengan cinta yang benar harus bergandengan dengan harapan, bergandengan dengan ini, bergandengan dengan ini, bergandengan dengan ini. Banyak pembahasan hanya menitik beratkan terhadap cinta. Cinta, bolas kasih. Orang-orang Hindu Buddha itu inti agamanya, bolas kasih. Bagaimana saling mencintai, bagaimana saling. Orang-orang Nasrani di sini juga. Orang kafir bisa memahami kasih yang semacam itu. Bahkan binatang pun serasa tidak lepas, jemaah. Sekejam-kejamnya binatang dia tidak akan mencelakakan anak. Dia akan melindungi anak. Dan ini fitrah binatang. Fitrah binatang tidak semacam itu. Kalau semacam itu, nilainya seperti itu. Siapa punya ayam mengopoki? Baru melahirkan. Coba dia terdekat ambil anaknya. Kalau dia dari sepolo. Saya lihat bagaimana dia memanggil anaknya. Dia mengais-ngais. Dia tidak makan. Dia ambil, dia keluarkan, dia ambil, dia kasih contoh. Ini apa ini? Kasih sayang tidak? Kasih sayang tidak itu? Itu jelas kasih sayang tulisan itu. Kasih sayang kita mau sama sekedar binatang saja? Tidak. Banyak orang yang tertipu jemaah. Ahli bidah, orang kafir bisa, apalagi ahli bidah. Sangat mahir yang bisa lihat. Banyak orang yang tertipu, bagusnya, baiknya, tetapi tidak bisa melihat mana perbedaan baik yang memang betul-betul lahir dari agama. Mana kebaikan, mana cinta yang betul-betul lahir dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang merupakan fondasi agama yang paling dasar. Mana harapan yang betul-betul lahir dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mana takut yang betul-betul lahir dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang merupakan fondasi dari semua agama, yang dibawa oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat telah lewat membuktikan bahwa ternyata di antara keadaan orang musyrik mereka menyembah orang-orang soleh. Kalau begitu gugur hujahnya. Kembali kita katakan kalau begitu persis. Ucapan kamu itu, sanggahan kamu itu tidak bisa membedakan kamu. Bahkan kita katakan sama orang soleh. Sama orang soleh dengan berhala dalam perkara tidak boleh dianggap sebagai sembahan. Harus ditolak. Perbedaannya adalah dari sisi orang soleh, kita hormati karena kesolehannya, tapi bukan sebagai sembahan. Tidak boleh diserahkan pada ibadah. Termasuk ibadah, minta syafaat atau menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat di sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan banyak ayat. Nanti kita akan lanjutkan pada bagaimana Ustaznya itu Allah itu menyatu dengan makhluknya satu wujud. Banyak tidak tarik-tarikan itu yang kasih. Kalian makhluk Eski yang originalnya itu 1 + 1 = 5, tapi katanya Allah itu menyatu dengan makhluknya. Siapa yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya atau makhluk bisa menyatu dengan Allah, kafir, keluar dari agama. Biar haji tiap jam. Kafir, keluar dari agama. Ragu akan kekafirannya, kafir juga. Ragu akan kekafiran orang seperti ini, kafir juga. Tidak ada agamanya. Tidak ada la ilaha illallah. Ini ya. Itu jawabannya. Susah. Kafir. Yang ragu akan kekafirannya, kafir juga. Tidak paham la ilaha illallah. Belum Islam. Kalau dia pahami la ilaha illallah, langsung merinding dia mendengar kalimat kekafiran yang sangat mengerikan. Tapi syubhat. Ilmu itu dibungkus dengan Al-Quran. Ilmu itu dibungkus dengan ayat-ayat. Dibungkus dengan ayat-ayat. Dibungkus dengan beberapa hadis. Banyak-banyak palsu. Ada beberapa ayat, ada beberapa hadis. Syubhat jamaah. Tetapi hukumnya jelas kafir.
Ragu akan kekafirannya kafir juga. Itu prinsip agama. Saya setelah cukup itu.